Makeover dapur mertua. Assalamualaikum teman-teman, temenin aku makeover dapur yuk. Nah, di bawah itu ada tungku, jadi itu asap yang hitam itu sampai ke tembok-tembok teman-teman. Jadi temboknya itu nggak bisa bersih ya teman-teman. Nah, jadi ini aku mulai dengan beres-beres dulu. Nah, aku bersihin dulu semuanya. Itu mulai dari meja sampai yang ada di tembok-tembok, kompor juga aku copot-copot semuanya biar enak ngerjainnya. Oh iya teman-teman, jadi dapur ini itu dapurnya mertua ya, karena aku tinggalnya masih ikut suami, masih di rumah mertua. Jadi ya karena aku pengen tempatnya itu nyaman, jadi aku sendiri yang makeover teman-teman. Oke lanjut, aku mau cuci-cuci dulu. Nah kebetulan ini udah mau cuci-cuci, si suami malah tanya-tanya lagi ini apa lah, ini ganggu aja sih. Tapi ya gimana juga, namanya dimintain pendapat ya teman-teman. Jadi suami aku itu lagi bikin greenhouse di sebelah rumah teman-teman. Jadi dia minta pendapat aku gitulah. Oke lah, karena ya lumayan sok tahu sih, bukannya tahu ya, sok tahu tentang kayak gituan. Jadi ya udah aku kasih saran deh gini-gini, kalau diterima silahkan, nggak diterima ya udah nggak apa-apa, yang penting kita jawab gitu ya. Oke, udah selesai itu kita lanjut lagi. Nah, ini aku mulai bersihin temboknya dulu ya, karena ini udah lama dipakai, jadi udah pasti itu kena minyak dari masak ya teman-teman. Nah, jugaan tembok itu hitam, itu udah nggak bisa hilang. Nah, yang sebelah kanan itu tadi udah kelihatan bersih, itu kelihatan perbandingannya di atas sama di bawah ya teman-teman. Nah, yang bawah itu udah pernah aku bersihin teman-teman. Karena nungguin stikernya itu aku belinya online teman-teman, nggak datang-datang, ya udah deh aku pasang lagi kompornya ya untuk masak lagi, jadi harus cuci lagi. Jadi semuanya aku cuci pakai sabun ya teman-teman, nggak ada yang kelewat. Habis aku cuci pakai sabun, ini bagian bawahnya itu kan tadi kena air yang kotor habis dari ngelap tembok ya teman-teman. Jadi aku kapur lagi, ini dicat pakai kapur aja. Nah ini biar bawahnya kelihatan lebih terang lagi gitu aja sih sebenarnya. Semuanya ini aku kerjain sendiri ya teman-teman, nggak dibantuin suami ya, kecuali ada di bagian nanti masang stiker itu ada yang dibantuin, tapi orangnya nggak mau direkam teman-teman, jadi nanti aku potong itu rekamannya gitu. Jadi semua ini yang bagian bawah-bawah ini aku cat semuanya, ini cuman pakai kapur ya teman-teman. Lanjut lagi, ini dia stikernya. Jadi ini itu namanya kalau beli di Shopee itu stiker dapur anti air, anti api gitulah teman-teman. Jadi bagian dalamnya itu ada lapisan aluminium foilnya gitu teman-teman. Jadi dia itu nggak kebakar kena kompor gitulah, maksudnya seperti itu. Ya walaupun nggak mudeng ya kayak gitu ya, tau lah dikit-dikit gitulah. Nah ini aku belinya itu 7 gulung teman-teman. Nah satu gulungnya itu 1 meter. Nah 1 meter itu harganya antara kurang dari 3.000 ya teman-teman. Nah karena kebetulan di Metro itu nggak ada teman-teman, jadi ini belinya online. Nah onlinenya itu jauh teman-teman, dari Bandung atau dari mana gitu loh. Jadi ongkirnya ketemunya 24.000 teman-teman. Ada sih yang dari Lampung, itu dari Bandar Lampung, ketemunya ongkirnya 19.000. Tapi harga barangnya itu lebih mahal teman-teman. Udah aku perbandingkan itu, check outnya ternyata lebih murah yang beli di Bandung. Jadi ya udah deh aku beli yang dari Bandung teman-teman. Nah ini kira-kira diukur-ukur teman-teman. Kemudian ini dilepas bagian bawahnya kertasnya. Nah aku tempel seperti ini. Nah pastikan itu yang bagian aku tindih pakai kaki itu lurus ya teman-teman, jadi yang bagian sini udah nggak mencong-mencong lagi gitu. Nah ini cuma dielap-elap pakai lap kayak gini aja. Nah ini udah lengket teman-teman. Nah karena yang bagian bawah ini itu tempat kompor teman-teman, itu nggak terlalu lengket teman-teman, ada bagian yang nanti dia itu ngambang, nggak lengket di tembok kayak gitu. Jadi ya udah deh nggak apa-apa lah. Nah itu nanti itu juga kan ketimpa kompor juga sih. Nah caranya gitu kayak gini teman-teman, ditarik bagian bawahnya karena udah dilurusin dari tadi pas aku tindih tadi. Nah ini kalau di apa namanya, didorong-dorong kayak gini itu udah bisa lurus teman-teman gitu. Nah ini untuk bagian bawahnya sebenarnya aku pesennya itu agak polos teman-teman, tapi ya nggak tahu sih tokonya mungkin salah kirim ya, jadi ya udah nggak usah dibuat masalah teman-teman, itu nggak hal yang fatal kok. Jadi ya udah nggak apa-apa sih ya, cuman kelihatannya lebih rame aja sih teman-teman. Sebenarnya mau bagian meja itu mau buat aku polos gitu ya, karena dikirimnya kayak gitu ya udah dipasang-pasang aja. Yang penting kan tujuannya biar
minyaknya nggak kemana-mana gitu teman-teman. Karena kalau dari semen itu ya tahu sendiri ya teman-teman yang punya dapur dari semen, kalau dielap itu susah ya teman-teman, minyaknya itu ketinggalan. Jadi ya gimana lah ya, icak-icaknya mau rajin-rajin dikit gitulah teman-teman, biar bisa lap-lap padahal ya nanti yang nggak tahu kalau udah ada ya lap-lapnya nggak tahu kapan-kapan gitu ya teman-teman. Ada nggak sih yang kayak gitu samaan kayak aku, pertama-pertamaannya oke rajin-rajin aja, lama-lama ya udah bosen sendiri nantilah kayak gitu. Oke lanjut terus ya teman-teman, ini aku elap-elap kayak gini aja udah nempel. Nah ini yang bagian kayu ini udah aku makeover duluan ya, itu dulunya itu nggak ada, cuman sebatas lurus aja itu ke samping. Nah yang ini kayu udah aku tambah lagi, nah biar mejanya lebih luas teman-teman. Nah ini dia hasilnya, yang bagian atas itu aku buat beda, maksudnya sih biar nggak kelihatan keramaian gitulah ya. Ini dia hasilnya teman-teman, gimana menurut kalian, bagus atau enggak? Kalau bagus silahkan dicontoh, kalau enggak ya udah deh nggak apa-apa, aku cuman bagi cerita aja. Sampai jumpa teman-teman.